Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Miftahul-Jannah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah dari kelas A. Saya akan mempresentasikan tugas ilmu ekonomi syariah. Dari beberapa materi yang sudah dipelajari, saya memilih satu materi yaitu tujuan zakat dan pengaruh terhadap individu dan masyarakat. Pengertian zakat. Zakat dalam ekonomi Islam bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen penting untuk mencapai keadilan dan pemerataan ekonomi di masyarakat. Zakat memiliki fungsi pensucian harta, distribusi kekayaan, stimulasi ekonomi, dan pemberdayaan umat. Dari beberapa fungsi-fungsi zakat ini, saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama yaitu pensucian harta. Pensucian harta yaitu membersihkan harta dari hak orang lain dan menumbuhkan sifat syukur dalam diri si muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya, stimulasi ekonomi. Selanjutnya, distribusi kekayaan, yaitu zakat membantu mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin sehingga mengurangi ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu stimulasi ekonomi. Stimulasi ekonomi yaitu zakat mendorong perputaran harta dan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan umat. Pemberdayaan umat yaitu zakat membantu asnaf mustahik atau orang yang berhak menerima zakat untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya tujuan zakat. Tujuan utama zakat di sini yaitu mensucikan diri dan harta. Bagi umat Islam, zakat bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga proses pensucian diri, baik secara spiritual maupun jasmani. Zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa pemberi zakat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, yaitu pemberi zakat yang disebut dengan muzaki. Ada beberapa tujuan zakat. Di sini ada 3 tujuan zakat. Yang pertama, zakat membersihkan jiwa dari kekikiran. Maksud di sini, zakat dengan esensinya yang mendistribusikan harta kekayaan kepada mereka yang membutuhkan bukan hanya bermanfaat bagi para mustahik. Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat tersebut, tetapi juga menjadi sarana pensucian diri bagi si muzaki, yaitu orang yang menyalurkan atau yang mengeluarkan zakat tersebut. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim melatih jiwanya untuk terhindar dari keserakahan dan kekikiran. Dua sifat tersebut adalah sifat yang tercela dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehancuran. Dengan menunaikan zakat ini, hati si muzaki, yaitu hati yang mengeluarkan zakat tadi, menjadi lebih bersih dan terbebas dari belenggu keserakahan dan kekikiran tersebut. Poin yang kedua yaitu zakat merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Zakat merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, yang dimaksud di sini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga manifestasi rasa syukur atas karunia Allah yang tiada terkira. Dengan menunaikannya zakat si muzaki itu, kita tidak hanya membantu sesama yang membutuhkan, tetapi mensucikan diri dan meningkatkan keimanan. Maka dari itu, menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur agar hidup kita di dunia ini di akhirat senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan yang ketiga, zakat tidak memurnikan harta yang diperoleh secara haram. Maksud dari di sini, zakat
harta haram tidak dapat disucikan dengan sedekah. Kayak misalnya menunaikan Mbak Sri atau Mbak Zahra menunaikan zakat, akan tetapi zakat uang dari situ uangnya haram, maka zakat tersebut akan gagal karena menunaikan zakat hanya sah dari harta yang diperoleh dengan cara halal. Memberi sedekah dari harta haram tersebut bukan hanya tidak berpahala tetapi juga dapat mendatangkan dosa dan berakibat fatal bagi keimanan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga diri dan perbuatan yang mana kita harus memastikan apakah hasil dari yang kita dapatkan itu halal, dan apalagi kita ingin menzakatkannya, kita harus memastikannya itu halal apa haram. Jika haram, nanti si zakat itu nggak bakal sah dan bakal berakibat yang mendapatkannya juga belum pasti halal. Selanjutnya, pengaruh zakat terhadap individu. Pengaruh zakat terhadap individu atau pengaruh zakat pengaruh zakat di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengaruh spiritual. Pengaruh spiritual berpengaruh mensucikan jiwa dan harta. Maksud dari di sini, zakat membersihkan harta si muzaki atau yang mengeluarkan zakat dari hak orang lain dan menumbuhkan rasa syukur atas karunia Allah. Yang poin kedua dari pengaruh spiritual meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan, menunaikan zakat dengan ikhlas merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan memperkuat keimanan si muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Pengaruh sosial. Terdapat 2 juga. Yang pertama meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Maksud dari di sini muzaki terdorong untuk lebih peduli terhadap kondisi masyarakat yang kurang mampu. Jadi zakat ini kan gunanya juga untuk menolong orang yang nggak mampu. Selanjutnya memperkuat hubungan silaturahmi. Memperkuat hubungan silaturahmi, pemberian zakat dapat mempererat hubungan antara si muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, dengan si mustahik, yaitu orang yang berhak beberapa orang yang berhak menerima zakat tersebut. Selanjutnya pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi ini yang pertama poinnya memperlancarkan rezeki. Dipercaya bahwa zakat dapat memperlancar rezeki dan mendatangkan keberkahan bagi si muzaki atau yang mengeluarkan zakat. Yang terakhir, pengaruh ekonomi yang terakhir yaitu terhindar dari musibah. Zakat dapat menebus dosa dan menjauhkan si muzaki atau pengeluar zakat yang melakukan zakat itu dari musibah-musibah yang dia alami. Bisa menghindari. Selanjutnya, pengaruh zakat terhadap masyarakat atau pengaruh zakat terhadap mustahik. Yang pertama, zakat membebaskan penerimanya dari kebutuhan materi. Maksud di sini, Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan materi adalah penting untuk mencapai kebahagiaan dan kemuliaan manusia. Kekayaan dilihat sebagai anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk kebaikan dan distribusi yang adil. Islam menentang kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan. Menekankan pentingnya zakat untuk membantu orang yang membutuhkan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, manusia dapat fokus pada tugas spiritual dan meningkatkan kehidupan mereka di bumi sesuai dengan kehormatan yang diberikan Tuhan. Jadi zakat membebaskan penerimanya dari kebutuhan materi. Si pengaruhnya yang dapat zakat itu, yang si pemberinya mempengaruhi bakal meningkatkan tarif hidupnya yang si nggak mampu ini. Jadi seenggaknya dia bisa terkurangi bebannya atau kebutuhannya terbantu. Terus yang kedua, zakat membersihkan rasa iri dan benci.
Zakat membersihkan rasa iri dan benci. Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan dan solidaritas antar umat Islam untuk menghindari kebencian dan iri hati yang dapat merusak masyarakat. Melalui zakat tersebut, umat Islam dapat memperkuat ikatan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi zakat tersebut kan di sini kan zakat membersihkan rasa iri dan benci. Jika ditiadakannya zakat, misalnya dalam persaudaraan itu harus misalnya kan sama kesejahteraannya. Kalau jika dari salah satunya ada yang satunya mengalami kemakmuran, misalnya satunya lagi kelaparan, itu nggak boleh. Harus misalnya guna fungsinya si zakat itu biar si yang dapatnya nggak merasa iri dan benci akan hartanya si muzaki atau yang mengeluarkan zakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Any question? Ada yang ingin ditanyakan mengenai zakat tersebut yang telah saya sebutkan ataupun yang belum saya sebutkan? Sudah jelas semuanya, tidak ada. Sudah jelas. Saya ingin bertanya sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya kepada saya? Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Jika tidak ada, saya izin bertanya kepada mbak-mbaknya. Yang pertama kepada Dejahra. Apakah hukumnya zakat? Wajib. Mengapa wajib? Karena ada syarat-syarat tertentu. Ya, betul. Saya ingin menanyakan kepada Mbak Sri Wahyuni, zakat masuk ke rukun Islam yang keberapa ya, Mbak? Yang ketiga. Ya, mungkin itu saja diskusi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf banyak-banyak kesalahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti Zoom ini. Terima kasih kembali.